Makna yang kedua, katanya Fathuddin Ar-Razi, mereka yang selalu berzikir kepada Allah bil ghadati wal ashi, yaitu bi salatil fajri wa salatil asr. Yang mereka selalu menjaga dua salat. Salat subuh dan salat asar. Dan menjaga salat di sini bukan hanya sebatas melaksanakan salat selesai, tetapi melaksanakan salat subuh dan asar tepat pada waktunya dan dilaksanakan berjamaah di masjid. Kalau kalian melihat orang yang dia istiqamah salat subuh dan asarnya selalu di masjid, nah ini sabar dengan mereka. Ini maksudnya, katanya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi luar biasa, ini menunjukkan fadlu salatil fajri wa salatil asr, keutamaan dari salat fajar dan salat asar. Makanya sampai-sampai Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab fadlu salatil asri wa salati as-subh. Bab keutamaan tentang salat subuh dan salat asar. Banyak sekali hadisnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man shallal burdain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat burdain, dan al-burdain ini maknanya adalah salat subuh dan salat asar, dakhala al-jannah, dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. La yalijan nar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka mereka yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat subuh dan salat asar. Ini adalah sebuah penegasan dari Rasulullah atas firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat dan terutama salat al-wusta. Katanya para ulama, salat al-wusta ini adalah salat asar. Fadilah yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu apa? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat itu punya jadwal sip-sipan. Malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yang mengawas, dia ada waktu mengawasnya itu di malam hari, kemudian ada jadwal mengawasnya di siang hari. Wa yajtami'un fi salati subhi wa salati al-asr. Yang mereka itu berkumpul kapan? Salat subuh dan salat asar. Jadi ketika subuh, setelah salat subuh, yang menjaga malam itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan digantikan nanti yang malaikat yang menjaga di siang hari sampai di waktu asar. Ketika sudah selesai waktu asar, melaksanakan salat asar berjamaah di masjid, malaikatnya itu apa? Naik, digantikan dengan malaikat yang baru. Artinya apa? Malaikat yang di malam hari dan di siang hari itu bertemunya kapan? Ketika salat subuh dan ketika salat asar. Wa ya'rujul malaikatul ladzina batu fikum. Dan malaikat yang di malam hari, punya shift malam hari itu ya'ruj ila sama, naik ke langit. Wa yas'alunahum. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, wallahu a'lamu bihim. Sebenarnya Allah tahu, cuma pengen aja tanya gitu. Pengen komunikasi dengan malaikat. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, kaifa tajiduna ibadi? Bagaimana kalian melihat atau mengawasi hamba-hambaku? Sedang apa mereka? Apa jawaban malaikat? Kami Allah atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam kondisi mereka sedang salat, dan kami kembali kepadamu ya Allah meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang salat. Ini luar biasa ini ketika salat subuh dan asar. Jadi laporannya apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanya oleh malaikat, mereka melaporkan, malaikat tersebut melaporkan apa? Ya Allah, ketika kami datang, mereka sedang melaksanakan salat. Dan ketika kami sedang pergi meninggalkan mereka, mereka juga sedang salat. Ini fadilah salat fajar dan salat asar gitu. Jadi kalau kita memilih teman, pilihlah mereka yang istiqamah salat subuh dan salat asar berjamaah. Ini
tafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian juga yang lainnya, yang ketiga katanya maknanya itu adalah bil ghadati wal ashi, yaitu di pagi hari, ba'da subuh, dan di waktu asar sesuai dengan waktunya gitu. Sebab apa katanya Fakhruddin Ar-Razi? Sebab waktu subuh ini adalah waktu di mana peralihan antara malam menuju siang. Seakan-akan apa? Mengingatkan kita ketika kita bangun sampai ketika kita tidur kemudian bangun. Mengingatkan kita kepada apa? Kepada kematian. Begitu juga ketika siang hari menuju malam hari, bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya, nanti kita akan meninggal, mati. Dua waktu ini dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir. Wasbir, di dalam ayat Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurufiha. Wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi dua waktu ini memang sangat istimewa gitu. Yuriduna wajhah, yang mereka ikhlas, ridha, mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan engkau berpaling dari mereka. Ingat, jangan berpaling katanya Allah. Artinya pegang erat. Pegang erat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sebab kalau engkau berpaling dari mereka, ini menunjukkan bahwa kamu ini masih menginginkan apa? Perhiasan dunia. Turiduna zinatal hayatid dunya. Kalau engkau tidak memilih mereka sebagai teman, ini menunjukkan bahwa dirimu apa? Masih menginginkan dunia. Sebab kalau sudah bukan orientasinya akhirat, ini pasti adalah orientasinya dunia. Antara dua itu. Kalau ternyata teman yang kita pilih itu adalah mereka yang jauh dari Al-Quran, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan memilih orang-orang yang apa? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan kecondongan kepada hati kita untuk memilih teman-teman yang juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Allah, preman, itu kalau milih teman itu enggak asyik kalau selain dengan sesama preman juga gitu. Orang yang rajin membaca Al-Quran, yang mereka suka menghafal Al-Quran, cari temannya siapa? Mereka yang juga rajin membaca Al-Quran, yang suka ke masjid gitu. Itu adalah apa? Tarikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikan iman. Tapi kalau jauh dari Allah, tarikannya gimana? Pasti mencari orang-orang yang juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berjudi, teman-temannya adalah orang-orang yang suka berjudi juga. Makanya jangan salah dalam memilih teman. Katanya Rasulullah, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Perhatikan siapa yang kalian ajak, yang kalian jadikan teman kalian gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang telah kami jadikan hatinya itu lalai untuk mengingatku. Jadi mereka yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti, kalau orang tidak pernah ingat sama Allah, dia jarang zikir kepada Allah, jarang berinteraksi dengan Allah, jauh dari agama Allah, jangan kalian ikuti. Walaupun hartanya banyak, lebih baik kita berteman dengan Abdullah, ya. Jadi temannya Abdullah, teman Abdullah, ya. Teman Muhammad, bukan teman-teman orang kafir. Gitu. Semacam itu. Kalau kita memilih teman fulan dari orang kafir, ini namanya apa? Kita taat, ikut kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dalam kelalaian. Tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ini katanya para ulama, maknanya yang pertama ini adalah
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kesesatan. Dibiarkan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang tidak mau ingat kepada Allah sehingga Allah biarkan sudah. Allah tidak menegur mereka. Teguran Allah baik itu berupa nikmat, berupa ujian atau segala macamnya, Allah biarkan. Ini kalau sudah Allah Subhanahu wa taala biarkan kita terus tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, syarrun nas, mereka adalah orang yang seburuk-buruk manusia yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lainnya, taraknahu ma'asyayatin. Mereka kami biarkan bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Kalau sudah tidak ingat kepada Allah, wattaba'a hawa. Ini kata Ibnu Katsir, wattaba'a hawa. Sebabnya apa? Kenapa mereka tidak ingat kepada Allah? Karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi yang menjadi prioritas itu hawa nafsu, syahwatnya. Sehingga hati ini apa? Kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya kosong, ya sudah, hawa nafsu yang akan mengisi hati-hati kita ini. Ittaba'a hawa. Wa kana amruhu furuta. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta. Perkaranya itu apa? Furuta. Furuta di sini maknanya katanya para ulama, al-furuta, dia sudah tidak sudah mengabaikan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berlebihan dalam bersikap. Amruhu furuta, yudayyi'un, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abai terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang furuta, al-ifrat, at-tafrid, berlebih-lebihan atau bahkan mengabaikan. Jadi tidak perhatian lagi mana yang menjadi kewajibannya, mana yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah hawa nafsu yang menyelimuti hatinya, akhirnya sudah tidak ada lagi di dalam fikirannya untuk memperhatikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang dia fikirkan apa? Dunianya saja. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang semacam itu ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ini singkat saja. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan wahai Muhammad, al haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa ini? Katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, al-haqqu mir rabbikum. Agama ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang hak. Kalau kalian mau ikut dengan agama Allah, maka apa? Maslahatnya itu akan kembali kepada kalian gitu. Tapi kalau kalian tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, maka bahayanya, kerugiannya juga akan menimpa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat dan tidak akan mendapatkan mudarat. Makanya setelah ayat ini apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kalian ingin beriman, silahkan beriman. Kalau kalian ingin kufur, ya silahkan kalian kufur. Allah Subhanahu wa taala enggak memaksakan kehendak kepada kalian. Silahkan pilih. Kalau mau beriman ya pilih iman. Tapi kalau mau kufur silahkan kufur. Tapi bukan berarti sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang liberal ini menunjukkan apa? Boleh kita memilih mau beriman atau mau kufur silahkan. Tidak, dalam uslub Arab, uslub bahasa Arab, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau pilih iman, pilih iman. Tapi kalau mau pilih kufur, silahkan pilih. Tapi tanggung jawab sendiri nanti. Kerugian yang akan kalian dapatkan kalau kalian memilih kekufuran. Kalau kalian memilih keimanan, nah kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kalianlah yang akan mendapatkannya. Ini uslub, salah satu bentuk di dalam bahasa Arab gitu. Perintah, jadi perintah di dalam bahasa Arab maknanya itu bukan hanya sekedar perintah yang wajib dilakukan,
tetapi juga perintah menunjukkan apa? Sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa buktinya bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Kalimat yang berikutnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalimin di sini adalah orang-orang kafir. Mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kami menyiapkan kepada orang-orang zalim naran, api neraka. Bagaimana sifat api neraka itu? Ahata bihim suradiquha. Itu dikelilingi oleh suradiquha. Suradiquha ini dipagari. Jadi ada pagarnya. Neraka itu ada pagarnya. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan pagarnya itu terdiri dari 4 sisi tembok. Dan setiap tembok itu kathafatu hadzal jidar, di dalam sebuah hadisnya itu tebalnya itu masiratu sab'ina sanah. 70.000. Jadi apanya? Tebalnya itu bisa dilalui dengan perjalanan sampai 40.000 tahun. Itu tebalnya saja. Dan itu 4 sisi. Itu neraka itu. Jadi neraka itu dikelilingi oleh pagar yang tebalnya saja setiap sisi itu bisa dilalui dengan perjalanan 40.000 tahun. Luar biasa. Ini baru Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi luarnya. Pagar dari neraka. Dan kita tahu di dalam surat Yasin apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan apa? Di hadapan mereka penutup, sad. Wa min khalfihim sad. Di belakang mereka juga penutup. Enggak bisa bergerak. Di dalam surat Yasin itu dari depan dan dari belakang. Jadi bagaimana gitu? Enggak bisa jalan ke depan, enggak bisa jalan mundur. Yang bisa kemana? Ke samping. Bagaimana kondisi kita kalau semacam itu? Sumpek, sempit, terhimpit dalam kesulitan. Enggak leluasa untuk bergerak. Ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir tadi Allah mengatakan kalau kalian ingin beriman silahkan. Mau kafir silahkan. Tapi kalau kalian milih kafir, a'tadna lidh-dhalimina naran. Kami telah menyiapkan apa? Api neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang api neraka itu dikelilingi oleh pagar, dalam setiap sisinya itu ada 4 sisi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu apa? Yastaghithuna yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ahli neraka itu minta tolong juga. Kalau mereka meminta pertolongan, yughath, dikasih tolong sama Allah. Tapi ini istihza, penghinaan. Allah ingin menghina. Mereka minta tolong sama Allah, Allah kasih pertolongan kepada mereka. Tapi apa? Bima'in, dengan air. Kalmuhli yashwil wujuh, air yang meleleh. Setelah dibakar, besi yang dibakar gimana? Panas itu. Kalau besi dibakar, kemudian meleleh besi tersebut, airnya itu, tetesan airnya, itulah yang akan diberikan kepada siapa? Orang-orang kafir. Makanya di dalam surat Al-A'raf kita tahu bagaimana dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga, Masya Allah, nanti itu akan ada dialog itu, yang penduduk surga dan penduduk neraka. Di setiap, wallahu a'lam nanti bagaimana ya, tapi di dalam surga itu nanti ada videonya. Video itu menampilkan azab yang diterima oleh penduduk neraka. Di neraka juga nanti ada layar menggambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Ini apa? Menambah rasa sakit kepada penduduk neraka. Mereka dalam kondisi disiksa, lalu ditampilkan apa? Kenikmatan-kenikmatan dari penduduk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkomunikasi. Dan apa yang diminta oleh orang-orang kafir, penduduk neraka? Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Ketika melihat orang-orang penduduk surga itu sedang minum nikmat, memanggil penduduk neraka itu, memanggil penduduk surga. Ashabun nari ashabal jannah afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tolong berikan dong kepada aku air, atau
nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian. Apa yang dikatakan penduduk surga? Jawabannya apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarang hal itu. Allah telah melarang air dan nikmat-nikmat surga itu kepada kalian. Kalian nggak bisa mendapatkan itu. Ini nggak bisa dapat air itu, nggak akan diberikan oleh Allah. Yang diberikan apa? Air yang meleleh dari besi itu. Tasla naran hamiyah tusqa. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberikan minuman min ainin, dari air yang aniyah, sama panas. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika mereka minum dari air tersebut, itu bukannya melepas dahaga mereka, tambah haus lagi, bahkan akan membakar kerongkongan mereka. Ini yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Kal muhli yashwil wujuh. Ini di sini minum air tersebut, yang terbakar itu bukan kerongkongannya. Apa itu? Wujuh, wajah mereka yang terbakar. Yashwil wujuh. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman, wa sa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Murtafaq ini asal katanya dari rafiq. Rafiq itu apa? Teman ya. Rafiq, teman itu. Kenapa dikatakan neraka itu murtafaqa? Sebab di situ nanti akan berkumpul. Kalau di surga, berkumpulnya dengan siapa? Dengan para nabi, orang-orang soleh, syuhada, orang-orang siddiqin. Itu wa hasuna ulaika rafiqa, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di neraka, saat murtafaqa. Inilah tempat berkumpulnya siapa? Syaitan, iblis, dajjal, Fir'aun, orang-orang kafir, Qarun, ada di situ semuanya. Itulah tempat di mana kalian nanti akan berkumpul, dan itulah seburuk-buruk tempat buat berkumpul bagi kalian. Wasa'at murtafaqa. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama mengarahkan kepada Rasulullah, pilihlah teman yang baik. Walaupun orang kafir itu mengatakan demikian, dia mengatakan kami akan beriman, kalau orang-orang fuqara itu nanti akan pergi dari majelis wahai Muhammad, enggak usah dipercaya. Sebab ya mungkin ada di antara kita ini ada yang bertanya, bisa jadi kalau umpamanya orang fakir itu pergi kemudian orang kafir ini masuk dan masuk Islam, gimana? Kan salah satu kemaslahatan juga gitu. Katanya Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Sebab kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mencintai orang-orang yang juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat status sosialnya. Mau dia orang kafir, mau dia orang kaya ataupun orang miskin. Jadi bersabarlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebab orang-orang yang kafir, kalau kita bersama dengan orang-orang yang kafir, apa yang akan kita dapatkan? Nanti saat murtafaqa. Inilah seburuk-buruk tempat di mana kita berkumpul nanti. Teman kita syaitan, iblis, siapa? Fir'aun, Qarun, dan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita pandai memilih teman, bisa menyeleksi teman yang harus kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti juga pertemanan itu tidak hanya di surga tetapi juga nanti di akhirat kelak. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.